Baik, kali ini melanjutkan contoh perhitungan sebelum UTS kemarin. Nah, kalau kemarin sebelum UTS kita sudah menganalisis beban pada struktur atas ini, ya. Struktur atas ini berupa jembatan gelagar bentuk I dari beton bertulang biasa, bukan prategang. Kemudian hanya satu bentang ya, hanya satu bentang, sehingga modelnya adalah abutmen jembatan abutmen, gitu. Nah, contoh kali ini kita akan membahas abutmennya sekarang. Abutmen ini dan abutmen ini, gitu. Sebenarnya saya mendapatkan contoh perhitungan ini dari blognya seorang dosen gitu ya. Jadi ini gambar-gambar ini saya ambil dari sana, kemudian dimensi awalnya itu juga saya ambil dari sana. Nah, ini jadi tips buat kalian. Memang abutmen ini kita perlu nyari contoh hitungannya dulu, karena kita abutmen itu modelnya dimensinya sudah harus diketahui terlebih dahulu, dimensi berapa lebar pile cap, berapa tinggi wing wall, lebar wing wall, itu sudah harus di preliminary dulu untuk kemudian di analisis beban-bebannya gitu. Nah, ya kan jadi sulit di sini karena itu sudah punya detail seperti ini, ada H1, H2, H3, H4 dan lain sebagainya. Sehingga ini saya juga mencari sebuah contoh dimensi. Nah, lalu kemudian tips buat kalian untuk dimensi ini ya jangan diambil mentah-mentah gitu ya. Maksud saya, jangan apapun ukuran dimensi jembatan atasnya, ukuran abutmennya ngikuti dimensi yang sudah ada gitu. Kalau sudah ada ya nggak bisa. Contoh ini, kali ini jembatan kita hanya lebarnya 7 meter gitu ya. Padahal sebenarnya ini dimensi aslinya itu untuk jembatan lebar sampai 20 meter gitu. Nah, karena kita cuma 7 meter, mana ini disesuaikan lebarnya cuman total cuma sekian, 9,7 meter gitu. Asalnya dari 7 meter ditambah lebar trotoar dan sebagainya gitu. Lalu kemudian dimensi yang lain yang harus diperhatikan adalah dimensi back wall ini. Tinggi dari H1 sama H2 itu tidak bisa ngambil apa adanya, harus disesuaikan dengan tinggi dari gelagar kita. Kalau gelagar kita cuma 1,7 meter, maka jumlahan H1 dan H2 harus 1,7 meter juga. Jadi tidak asal, prinsipnya jangan asal ambil saja lah. Sampai nanti nggak masuk akal dimensi jembatan atasnya berapa, dimensi abutmennya berapa. Tuh. Nah, lalu kemudian yang bisa di customize lagi, yang bisa di custom lagi adalah tinggi dari dashboard ini. Nilai C ini, jadi kan H1, H2, H3 sudah dikasih, misalkan diambil sama gitu ya. Tapi C ini itu nanti menyesuaikan dengan elevasi jembatan. Ya tergantung jembatannya elevasinya berapa gitu. Sehingga yang dimain-mainkan itu adalah nilai C-nya ini gitu untuk menyesuaikan dengan elevasi jembatan. Sedangkan H1, H2 itu disesuaikan untuk tinggi gelagarnya. Jadi tinggi gelagarnya berapa disesuaikan dengan H2-nya. Kalau lebar dari ini, lebar dari peletakannya, sebelah ada hitungannya dari SNI. Cuma sementara kita ambil dulu ini gitu. Terus lebarnya ini itu juga bisa di customize, bisa dicoba-coba. Nah, itulah nanti kenapa modelnya menggunakan Excel gini ya, bukan menggunakan bantuan program seperti AutoCAD atau apa gitu. Seperti itu sudah jelas kira-kira. Jadi saya hanya berpesan jangan lupa kalau kalian mendapatkan dimensi abutmen ini, dicek dulu tinggi back wall ini berapa supaya dapat tidak dengan tinggi dari gelagar jembatannya. Kemudian dicek lagi tinggi dari brass wall ini, tinggi kolomnya ini itu menyesuaikan dengan elevasi jembatan. Kalau jembatan yang butuh agak tinggi maka C-nya ya panjang gitu. Nah, kalau C panjang hati-hati. Kalau nilai C-nya panjang ini berarti kan kolomnya tinggi ya. Nah, otomatis lebarnya juga disesuaikan. Jangan di sini contoh ini kalau nggak salah lebarnya cuma 1 meter ya. Tapi C-nya sekian meter gitu. Nah, kalau C-nya tinggi, ya B-nya jangan konstan. Kenapa seperti itu? Karena kan ini sebetulnya prinsipnya seperti kolom ya. Kalau kolomnya terlalu panjang tapi dia tipis, dia akan gampang ketekuk kolom tersebut. Sehingga ya lebarnya juga bagian fungsi dari tingginya kolom gitu. Inilah dia dimensi H1, H2, H3, H4 dan lain sebagainya. Ini yang sudah saya customisasi adalah nilai H1, H2. Ini tidak sembarangan ambil tapi saya
ke samakan dengan dimensi gelagar kita yang kalau dijumlah ini H1 H2 itu 1,6 meter, sedangkan tinggi gelagar kita 1,7 meter. Nah 10 cm itu ini yang kecil ini. Nah yang kecil ini 10 cm, sehingga 1,6 tambah 10 cm itu adalah 1,7 meter. Kemudian B1, B2, B3 nya rata-rata saya mengambil apa adanya, lebarnya tidak saya custom gitu ya. Kemudian nilai C ini saya customisasi. Saya anggap nilai tinggi dari kolomnya adalah 1,6. Ini C ini tinggi kolom dari brace wall kita atau kolom abutment kita 1,6 meter gitu. Kemudian nilai B1, B2, B3 nya juga gitu. Ini diambil apa adanya dalam hitungan. Asumsi K lebar timbunan atau BY itu 9,7 itu mengikuti dari jembatan kita ya. Jadi kan 1,7 kali, coba aja dihitung 1,7 tambah 1,7 tambah 1,7 1,7 tambah 1,7 tambah pinggirnya ini. Kurang lebih hitungnya 9,7 meter gitu. Kemudian tebal wing wallnya diambil sama sebagai contoh hitungan, yaitu sebesar setengah meter 50 cm. Mending aja 50 cm. Tanah timbun diasumsikan berat volumenya adalah 17,2 kN per meter kubik. Kemudian sudut geseknya itu diasumsikan 35 derajat. Jadi kayaknya ini pasir bebatuan gitu. Kohesinya tidak ada, berarti memang tidak ada unsur lempungnya sama sekali, karena C-nya juga 0. Kemudian berat volume dari tanah asli, tanah dasar PLK itu adalah 18 kN per meter kubik dengan sudut geseknya 28, kohesi 15 kPa gitu. Memang nanti di dalam perhitungan ini gabungan ada unsur geotekniknya, ada unsur strukturnya. Geotekniknya nanti karena kita membahas tekanan aktif, membahas kestabilan cooling, geser dan sebagainya. Itu kan sebetulnya kan seperti kayak kalian belajar dinding penahan tanah gitu ya, itu mirip gitu. Oke, bismillah kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke berat mati sendiri. Berat mati sendiri dari struktur atas itu saya menggunakan hasil hitungan kita sebelum UTS kemarin. Kalau kita sudah menghitung ini kan kemarin satu buah diafragma yang section tengah, maka sekarang kita tinggal ngitung yang section pinggir gitu, yang bagian pinggir. Jadi kan ceritanya kemarin pas hasil hitungan sebelumnya kita sudah menghitung yang ini sudah. Nah kan ide saya adalah tinggal berat ini dikalikan 1, 2, 3, 4 gitu, ditambah berat yang trotoar pinggir ini dikalikan 2, ketemulah berat jembatan gelagar atas. Kita hitung berat gelagar tengah termasuk diafragmanya adalah 23,93 kg per meter panjang. Untuk memudahkan nanti. Asalnya dari mana? Ini dari hitungan kita sebelumnya. Jadi hitungan kita sebelumnya kita sudah pernah menghitung kemarin untuk tugas. Jadi PR kalian yang kemarin sebelum UTS itu nanti akan kepakai lagi data-datanya gitu ya, bukan cuman dikumpulkan saja. Nah ini kemarin sudah ada analisis beratnya kemarin. Nah ini beratnya ketemunya 23, nah ini dia 23,93 kN per meter panjang. Itu ya asal muasalnya ya. Jadi saya skip biar nggak mengulang-ulang, ambil dari hasil hitungan sebelumnya. Kemudian yang berat yang pinggir kan ini baru kita hitung berapakah berat tiang, berat plat, berat diafragma, berat bagian badan dari gelagar, bagian sayap bawah, itu dihitung semua. Yang gelagar tepi tebal plat lantai adalah 15 cm. Tebal trotoar ini tebalnya 30 cm. Itu 30 cm. Diafragmanya diambil setengah dari berat diafragma tengah. Jadi angka 0,77 itu asalnya dari perhitungan berat diafragma yang tengah ini. Lalu kita ambil separuhnya. Loh, kenapa kok segitu? Karena dilihat dari gambar ini, kalau diafragma tengah dia kan setengah ke kiri setengah kanan, sehingga kan
satu buah spasi 1,7 meter. Nah, sedangkan kalau yang gelagar samping, dia hanya bertanggung jawab setengah ke kanan, sehingga secara logika panjangnya ke sini itu cuma setengah dari 1,7, sehingga ya gampangannya beratnya kan separuh dari berat yang diafragma tengah gitu. Asalnya dari mana? Dari sini, perhitungan sebelumnya ini. Sebenarnya ini berat diafragma kan sebelumnya 1,55. 1,55 bagi 2 kan 0,77. Nah, itu. Untuk selanjutnya, untuk dimensi gelagar, ini saya ambil persis seperti hitungan sebelum UTS kemarin, 1,7 tingginya, tebal badannya 30 cm, sayap 80 cm, tebal sayapnya 14,8 cm. Ini gambarannya ini. Kalau C1, C2 itu ini. C1, C2, ini BW, kemudian tinggi gelagar dari bawah sampai ke atas plat ini adalah 1,7 meter gitu. Berat tiang sandaran atas dan tiang sandaran bawah itu ini. Aslinya tiang sandaran kita adalah bentuknya seperti ini, membesar di bawah, itu akan dia cantilever. Yang bagian atas 55 cm, bagian bawah 65 cm. Yang bagian atas berarti bentuknya adalah persegi 4, ya asumsikan sebagai segi 4 biasa, ukuran 15/30. Dihitung volumenya berapa kali berat jenis beton biasa ya. Yang paling bawah, bagian bawah ini saya pisah dua. Ini jadi segitiga 1, ini segitiga 2. Segitiga 2 ukurannya 30/30. Sedangkan segitiga 1 yang sebelah atas itu ukurannya 15/30 gitu. Intinya tinggal dihitung volume yang segitiga 1 tambah volume segitiga yang 2 dikalikan berat jenis beton. Dapatlah sekian 1,1 dijumlahkan dengan atasnya 1,72 kilonewton berat satu buah tiang sandaran. Nah, jembatan kita ada berapa tiang sandaran? Ada di ujung jembatan ada 6, di tengah-tengah ada 9. Asalnya dari mana? Itu asalnya dilihat dari gambar ini loh. Ujung dan tengah itu sebenarnya nah ini. Karena dimensi yang ujung itu dia 1,5 meter lebih rapat. Kemudian setelah 1,5 meter dia berurang 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter. Kemudian kembali 1,5 meter. Nah, ujung yang saya maksud kenapa ada 6 adalah 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Ada 6. Itu yang karena dia ukurannya 1,5 meter dan 2 meter. Nah, sisanya ini itu kan dia ukurannya kosan 2 meteran. Itulah yang tengah gitu. Ternyata ujung-ujung kita ada 6, sedangkan yang tengah kita ada 9. Itu diambil dari bentang 25 meter dikurangi 7 meter. 7 meter itu adalah ini ya. 7 meter itu adalah ini 2 meter tambah 2 meter kan 4 meter tambah 3 meter setengah, jadi kan 7 meter. Sisanya adalah 25,7 meter dibagi jarak 2 meteran. Dapatlah 9. Itu asal muasalnya ya. Itu asal muasalnya kenapa kok sih 9. Sehingga total jumlahnya adalah 9 tambah 6, 15 buah. Tapi ingat yang sandaran kita ada 2, kiri dan kanan jembatan. Maka 15 kali 2 jadi 30 gitu. Ada 30 buah tiang sandaran kiri dan kanan dengan masing-masing 1,72, maka beratnya itu adalah 51,5 kilonewton. Nah, kalau kita sederhanakan biar gampang hitungnya, kita bagi ke panjang bentang jembatan, maka per meter panjang itu ada berat tiang sebesar 2,06 kilonewton per meter panjang. Terus kita hitung sekarang. Nah, ini gunanya di sini. Gitu. Jadi beratnya itu dihitung per meter panjang untuk mempermudahkan digabung dengan bahannya. Diafragma tadi udah ketemu 0,77, slab lantai ketemu sekian, bagian 2, 3 dan 4 sekian, gitu ya. Mungkin kalian bertanya kok di sini lebarnya bagian 3 dan 4 kok menggunakan rumus ini, sedangkan kalian 1,45 0,3 itu dari mana? Itu ya biasa dari gambar ini aja. Nah, ini lebar ini berapa, lebar ini berapa, lebar tebal ini berapa. Ini kan jadinya 1, dari 8,5 85 cm tambah 60 cm jadi 1,4 berapa tadi gitu ya. Nah, kenapa kok yang ini menggunakan rumus ini tambah ini bagi 2 gitu. Itu kenapa? Karena saya menggunakan luasan trapesium. Trapesium itu kan ini loh, trapesium itu yang sebelah sini. 3 dan 4 trapesium tuh ini.
Saya pakai los trapesium aja daripada saya pecah harus dari segi 3 segi 4 malah ribet. Nah, trapesium itu kan rumusnya kan eh, panjang yang berhadapan ini tambah ini bagi 2 dikalikan dengan tingginya yang ini gitu loh. Itu idenya. Namanya 364 menggunakan C1 tambah C2 per 2 dikalikan tingginya sekian, gitu ketemu luas berapa, kalikan berat jenis beton, ini saya perberat di 75 km per meter kubik bukan 24. Kenapa? Karena asumsinya tulangan bajaknya lebih banyak daripada sutur beton tulang gedung, jadi berat jenis betonnya bukan 24 tapi 25. Kemudian bebannya jadinya sekian, asalnya dari luas dikalikan berat kolom jadi berat per meter panjang gitu. Diafragma juga sudah dapat, jadi kita jumlahkan ketemulah nilai 24,27 kN per meter panjang jembatan. Sehingga kita rekap, berat mati sendiri di struktur atas gagar tengah sekian, ini 23,93 kN per meter panjang, gagar tepi itu sekian, yang asalnya dari sini. Jumlah gagar tengah ada 4 dari gambar tadi, jumlah gagar tepi ada 2 dengan panjang 20 meter, sehingga berat gagar tengah itu adalah 4 dikalikan beratnya dikali panjang sekian, gagar tepi itu adalah 2 dikalikan beratnya 24,7 dikalikan panjang 20 meter ketemu segini, sehingga totalnya dijumlahkan. Kemudian reaksi tumpuannya, PMS itu reaksi tumpuan ya, bukan beratnya, itu adalah setengah dari berat total. Ingat, karena satu buah jembatan ditumpuk oleh 2 abutmen, sehingga satu abutmen cuma menahan setengahnya saja gitu. Kemudian pusat kolom PLKM-nya 3,4, kemudian yang koordinat pusat kolomnya 3,4 meter, PLKM-nya 3,5 meter, maka ada eksentrisitas sebesar 0,1 meter, sehingga ada bending moment gara-gara beban mati sendiri sebesar 180,33 kN meter. Ini loh gambarnya, itu ini. Nah, ini eksentrisitas ini terletak antara pusat kolom dengan pusat PLK itu sebesar 0,1 meter. Karena kolom kita tengah-tengah ini kalau dihitung dari pinggir sini itu 3,4 meter. Dan kalau PLK kan tadi kan 7 meter kan lebarnya. 7 meter ini kita bagi 2 itu ketemulah 3,5 meter. Jadi 3,5 dikurangi 3,4 dapatlah 0,1 meter eksentrisitas antara brass wall dengan PLK. Sedikit menjawab pertanyaan, kalau misalnya bertanya, Pak, kenapa kok ini dibikin eksentrisitas, Pak? Kenapa nggak dibikin aja pas di sini? Itu karena apa? Nanti akan terbukti kok dalam hitungan ini. Paralel kan jadi dibikin tidak simetris, jadi lebih panjang ke arah dalam sini. Karena ternyata nanti di akhir hitungan kelihatan ternyata ada bending moment yang memutar ke arah kanan sini, ke arah dalam itu lebih besar daripada yang ke arah kiri. Sehingga memang dibutuhkan panjang paralel kaki yang lebih lebar ke arah sini gitu. Itu tujuannya. Nah, mau nggak mau karena PLK kita lebih panjang ke arah dalam jembatan, otomatis pusat PLK-nya pasti tidak akan satu titik dengan pusat kolom. Itulah kenapa ada eksentrisitas di sini. Yang itu menyebabkan setiap ada gaya yang dari struktur atas pas bekerja pada pusat kolom brass wall pasti menyebabkan bending moment. Itu idenya. Kenapa kok ada PMS dikali eksentrisitas gitu ya.